Assalamualaikum, semangat pagi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara menyelesaikan soal linear programming atau linear programming problem dengan menggunakan Microsoft Excel Solver. Semoga memudahkan Anda. Misalnya ada soal cerita terkait dengan kasus Bianca Food Model. Mungkin ini industri pengolahan makanan. Kasus tersebut dikonversikan ke dalam bentuk formulasi matematik, di mana kasusnya ingin memaksimalkan keuntungan dari perusahaan sehingga diperoleh maximize 6x1 ditambah 5x2. Dengan fungsi pembatas, di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, jadi yang atas ini adalah fungsi tujuan Z-nya, yang di bawah ini adalah fungsi pembatasnya. Formulasi ini Anda masukkan ke Excel. Kita masuk ke Microsoft Excel dulu. Di sini Anda bisa membuat sesuai dengan formulasi yang Anda lihat di sebelah kanan. Anda ketik Bianca Food, kemudian input datanya apa? Ternyata dia memproduksi 2 produk. Yang pertama adalah sosis, yang kedua adalah meatball atau bakso. Nah, sosis kita berikan nama variabelnya X1, kemudian meatball nama variabelnya X2, sesuai dengan formulasi ini. Nah, berdasarkan formulasi ini Anda masukkan ke dalam Excel. Objektif, fungsi tujuan. Objektifnya berarti ini, maximize. Kemudian fungsi pembatasnya apa? Untuk membuat sosis dan meatball, ternyata perusahaan tersebut harus melewati 2 proses. Yang pertama adalah milling proses, dan yang kedua adalah mixing proses. Nah, objektif ini, itu satuannya adalah dolar. Artinya, berapakah keuntungan yang didapat dengan menjual sekian unit sausage dan sekian unit meatball, sehingga dolar yang diperoleh perusahaan itu besar. Berarti objektifnya itu adalah maximize, memaksimalkan. Kemudian di sini ada yang disebut sebagai market limit. Nah, di soal ternyata satuannya itu adalah unit. Kemudian ada demand limit, juga satuannya adalah unit. Kasusnya adalah sederhana. Berapa sih jumlah sausage yang harus saya produksi dan meatball yang harus saya produksi sehingga pendapatan perusahaan itu maksimal. Itu saja sederhana. Nah, langkah pertama adalah Anda memasukkan objektifnya. Objektif di sini dibuat berdasarkan maximize. Berarti 6x1, 5x2. Nah, di sini Anda tinggal masukkan 6, kemudian di sini Anda masukkan 5. Kemudian milling proses. Milling proses di sini Anda lihat ternyata pembatasnya ini. Milling proses itu 7x1, 5x2. Berarti 7x1, 5x2. Nah, artinya perusahaan mampu melakukan proses milling ya untuk 7 kg sausage dan 5 kg meatball. Dengan kapasitas keterbatasan perusahaan tidak boleh lebih dari 24 kg. Itu keterbatasannya. Nah, 24 di sini sudah ditentukan. Dari mana 24? Dari sini. Kemudian yang kedua, mixing proses. Mixing proses itu perusahaan mampu melakukan proses mix dengan keterbatasan adalah 2 kg sausage, kemudian 3 kg meatball. Dan karena mesin perusahaan terbatas, perusahaan hanya mampu melakukan mixing proses paling banyak adalah 6 kg. Misalkan 6 kg di sini. Nah, kemudian yang ketiga, market limit. Market limitnya di sini min 1 dan 1. Misalkan berarti kan min 1, kemudian di sini ada 1. Ya, kurang dari atau sama dengan 1. Oke. Nah, kemudian demand limitnya dari formulasi ini. X2 kurang dari atau sama dengan 2. Karena yang ada hanya X2, berarti X2-nya saja yang ditulis 1. Kemudian di sininya adalah 2. Lalu bagaimana dengan X1-nya? 0. Ya. Nah, ini adalah inputnya. Lalu dengan Excel ini nanti akan keluar nilai di sini dan akan keluar nilai di sini. Intinya sih di bawah nih. Berapa sausage yang harus saya produksi dan berapa meatball yang harus saya produksi sehingga saya dapat memaksimalkan keuntungan saya sekian. Berarti kita sudah mengkonversi nih formulasi ini ke dalam bentuk tabel-tabel yang ada pada Excel. Gitu ya. Proses ini bisa berjalan dengan syarat Excel Anda itu terinstall software. Nah, cara menginstal software itu ada di video saya sebelumnya terkait bagaimana melakukan instalasi Excel software ke dalam Microsoft Excel. Baik, jika demikian kita akan mengisi titik-titik yang kosong ini.
Selanjutnya kita buat formulasi ya. Karena kan kita akan mencari berapa X1 dan berapa X2. Nah, formulasinya berdasarkan formulasi ini, maximize. Berarti kan sebenarnya 6 dikali X1 ditambah 5 dikali X2 atau meatball, maka hasilnya harus maksimal. Hasilnya akan ditaruh di sini. Sehingga saya bisa mengatakan formulasinya sama dengan ini dikali X1 ditambah ini dikali X2 yang di sini. Nah, jangan lupa Anda pakai kurung. Nah, ini pakai kurung. Kemudian ini juga Anda pakai kurung. Ini pakai kurung. Enter. Nah, ini masih 0. Kenapa? Kita harus cari nanti pakai Excel. Ada formulasinya seperti itu. Begitu juga dengan milling proses. Berarti kan 7 sausage ditambah 5 kg meatball. Itu kalau bisa berapa hasilnya? Ya, sehingga limitnya kurang dari atau sama dengan 24. Sebenarnya formulasi ini itu sama dengan yang di atas. Ini juga sama yang di atas. Tetapi dia harus kita kalikan dengan yang di bawah. Berarti harus pakai dolar ya. Supaya pada saat kita geser, itu nanti tidak berubah angkanya. Ya. Nah, ini. Oke. Enter. Sehingga pada saat saya geser ke bawah, dia akan menghasilkan angka. Nah, otomatis 0. Kenapa? Karena belum dicari pakai solvernya. Berikutnya, bagaimana dengan Z? Z ini akan sama nilainya dengan yang di atas. Nah, sama dengan ini. Oke, masih 0 juga. Berarti tugas kita mencari berapa X1, X2, dan berapa ini semua angkanya yang optimal untuk Bianca Food Model. Baik, karena sudah, maka kita langsung mainkan Excel solvernya. Nah, caranya adalah klik data. Nah, di sini ada data. Oke. Maka Anda lihat di sini ada tulisan data analisis, ada solver. Anda pilih solver. Oke. Nah, maka akan keluar tampilan seperti ini. Yang pertama set objektif. Nah, berarti objektifnya itu kan Z. Objektifnya di sini adalah Z. Berarti Anda nanti akan kita cari ini nih. Di sel D5 itu objektif kita. Kemudian di sini kan ada minimasi, maksimasi. Karena kita kasusnya maksimasi berarti maksimasi. By changing variable cell. Nah, variabel apa yang mau kita cari? Nah, ini X1, X2. Berarti sel B13 sampai C13. Nah, itu yang kita cari. Kemudian, masuk ke subject of the constraint. Ya. Caranya adalah Anda pilih yang pertama dulu, add. Ya. Nah, untuk yang pertama, berarti kan kita tetap mencari X1 dan X2 ini. Ya, ketentuannya harus lebih besar dari atau sama dengan 0. Kenapa? Kalau kurang dari 0 berarti pabrik nggak ngapa-ngapain tuh, nggak bikin. Gitu kan? Nah, kemudian Anda pilih OK. Oke, balik lagi ke sini. Ada formulasi yang berikutnya, Anda add lagi, add. Nah, di sini ada beberapa variabel pembatas yang belum kita masukkan. Mulai dari milling proses, sampai yang di main yang atas kan sudah. Berarti dari sini sampai sini itu adalah reference-nya. Kemudian tandanya kurang kan udah sama di sini kurang ya. Anda bisa rubah-rubah kalau misalkan tidak sesuai. Nah, ini kan kurang, berarti dari sini ke sini tandanya kurang. Kemudian bagaimana dengan constraint-nya? Constraint-nya itu kan limit ya, batasannya. Ya udah, berarti dari sini ke sini. Ada blok. Oke. Sehingga dapat seperti itu, kemudian oke. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian setelah itu, Anda klik Solve. Nah, kemudian Anda pilih OK. Maka secara otomatis akan muncul angka-angka di sini. Kesimpulannya apa? Kesimpulan optimal adalah Anda membuat 3 unit sausage. Anda tidak perlu membuat meatball, ya, sehingga maksimal untungnya itu adalah $18 dalam sisi ini. Berarti ini kesimpulan maksimasinya untuk menggunakan Excel Solver. Semoga memudahkan Anda. Oh ya, di sini juga kelihatan ya berapa optimalnya untuk milling proses, kemudian mixing proses, market limitnya berapa dan demandnya berapa. Ya, yang jelas tugas kita hanya mencari berapa unit sausage yang kita bikin dan berapa unit meatball. Ternyata yang paling menguntungkan kita bikin saja 3 sausage,
Meatballnya nggak usah bikin karena nol, ya, sehingga dapat keuntungan $18. Semoga membantu. Terima kasih.